Halo Ngominers, kembali berjumpa dengan Ngomin di sini. Kali ini aku kedatangan. Aku collabs bareng senator dari Indonesia. Beliau adalah seorang ekonom dengan influence di balik layar itu yang sangat luar biasa. Mungkin tidak banyak kalian yang tahu namanya, tapi if you know, you know. Oke, langsung saja, nggak usah banyak basa-basi. Bro, namanya siapa, bro? Nama aslinya memang senator. Gitu. Gila, senator. Berarti mungkin pas dulu dari, ini akan jadi senator Indonesia gitu. Harapannya orang tua, biasalah. Gitu ya. Tapi sekarang kayaknya bergerak di bidang keuangan ya? Saya pegang keuangan salah satunya. Ada pegang pajak juga. Ada pegang beberapa bidang juga lah. Di salah satu perusahaan besar di Indonesia juga sih. Makanya teman-teman yang di grup juga kalau sudah bro senator ini ngomongin keuangan, semua langsung denger, langsung ini. Kalau bro Darmianto itu kalau bro senator udah ngomong, langsung nyimak. Wah, kehormatan ya. Teman Ngomin emang keren-keren. Iya, bro, ini aku mau nanya, awalnya suka Inter mulai kapan, bro? Wah, awal suka Inter itu sebenarnya saya pertama itu sukanya sepak bola, terutama nonton Serie A ya, itu tahun 1995 lah pas SD dulu. Kan dulu kalau tayang juga lihatnya di masih TVRI itu, zaman-zamannya dulu. Nah itu zaman itu paling banyak ditayangin itu ya tetap si Milan sih. Milan sama Juve, Inter sih jarang. Karena kebetulan memang prestasinya Inter lagi kurang bagus ya waktu itu ya, tahun 95 Itu berarti ke atas. zaman Ruud Gullit atau setelahnya itu? Setelah itu agak jauh lagi setelahnya. Ya, agak jauh itu yang kita lagi baru diambil Ari Moratti lah. Itu zaman-zaman Javier Zanetti baru dibeli sama Roberto Carlos. Wah, berarti lebih senior berarti, bro. Dulu lebih senior daripada aku berarti. Ya, dari kecil kan memang hiburannya anak kampung ya, hiburannya nonton bola aja. Masa anak kampung. Tapi gimana ceritanya kalau tadi bro bilang Milan yang lebih sering ditayangkan, tapi kok justru sama Inter ininya kepincutnya gitu? Kepincutnya sama Javier Zanetti, biasalah idola Interista ya. Iya. Ya kebetulan dilihat seperti role model gitu. Buat saya juga di dunia kerja, kalau saya presentasi biasa selalu ngomong si Javier Zanetti sebagai bahan training buat anak-anak. Kayak ngambil quote-quote gitu juga ya? Betul. Karena kan yang dilihat dari role modelnya bahwa Inter itu miskin prestasi lah istilahnya saat itu. Iya. Tapi dia tetap setia. Betul. Dia tetap setia. Terus nggak gampang kan tekanan begitu, apalagi dia diincar Madrid dan lain-lain. Betul banget. Saya benar-benar akhirnya jadi Interista itu pas tahun 98 pas Ronaldo. 98. Pas Ronaldo join ya. Ya pas Ronaldo join Inter yang kita juara Piala UEFA. Nah itu mulai suka sama Inter. Ya apalagi kalau dilihat kan memang pertarungan Serie A waktu itu lagi mewah-mewahnya ya. Magnifico 7 gitu. Iya, memang Inter yang Serie paling A klubnya ya. Yang maksudnya benar-benar di atas gitu. Kalau sekarang kan paling Inter, Milan, Juve aja, yang lain kayak penggembira aja gitu. Betul. Dulu kan ada Inter, Juve, Milan, ada Parma, ada Lazio, Roma, musim depan Fiorentina. ada Parma lagi, bro. Betul. Makanya moga Parma naik lah. Parma termasuk bagus loh dulu, zamannya si Nakata. Oh iya, sebelum ke Roma, Nakata di Parma dulu ini ya mencuat ya. Betul. Enggak, dari dulu di Perugia. Aku nggak ingat ya zaman Nakata di Perugia. Mungkin belum ngikutin Perugia, Nakata. Roma, baru ke Parma dia. Oh, terbalik berarti. Ya, thank you, terbalik. Terakhir dia baru ke Bologna, ya. Kalau yang di Bologna aku udah nggak ingat sekali sama Nakata itu. Aku cuma ingatnya Nakata itu kan dia pensiun dini banget kan, umur 29 ya dia udah pensiun. Katanya udah nggak terlalu happy lagi katanya. Betul, sejak Piala Dunia 2002 gitu. Dia pensiun terus main di Bologna bentar terus gitu. Ke Bolton lah, sempat ke Bolton terus saya pensiun. Oke, nah sekarang aku mau bahas inilah. Kita mau bahas Scudetto. Gimana rasanya Scudetto ini? Waduh, ini
suatu kebanggaan ya, apalagi di Heeh. kandangnya tetangga ya, kakak Ih, di tiri kanan gitu. tetangga banget itu sejarah pertama. Di luar Italia ada nggak sih yang pernah benar-benar di depan hidungnya kayak Madrid juara di depannya Barcelona gitu, pernah nggak sih? Kayaknya nggak pernah juga ya. Hampir nggak pernah. Bahkan El Iya. Clasico yang pas zaman Ronaldinho Mm-mm. aja butuh satu pertandingan lagi sih saya ingat. Nggak Iya, pernah. Kita yang iya, pertama kali. bener-bener kayak bener-bener klimaks banget saat Betul. itu. Tapi mungkin sekarang kita menanggung akibatnya. Jadi karena klimaksnya udah lewat, sekarang ya menurun. Betul. Ya saya ngomong di grup, wah ini sebagai pemain Inter mah udah selesai dari musim Iya. ini. Oh, buat kawan-kawan ini kebetulan kita take-nya setelah pertandingan lawan Sassuolo. Aku juga ngeliat terus terang tadi itu pertandingan. Bro nonton nggak pertandingannya? Nggak, saya nggak nonton. Memang kebetulan Oh ya. pagi ada kerjaan. Oh ya, kalau aku terus terang aku ngeliat kayaknya cuma Pavard yang paling ngotot kayak masih ngejar sesuatu gitu. Kalau yang lain udah Lautaro termasuk yang biasanya nggak pernah berhenti lari selalu ngotot, kayaknya Lautaro juga udah ya sudahlah sekedar aja gitu. Betul. Udah kayak jogging aja mereka. Saya Iya, memang nggak sih tadi pagi jogging ada banget lihat. kayak Rogolimo, tapi nggak seperti biasanya lah intinya. Betul. Ya karena sekarang objektifnya kan cuma biar Lautaro top score. Kedua Mm-mm. biar Pavard nyetak gol pertama kan. Kan yang Mm-mm. kurang itu aja. Iya, Pak Fat tadi hampir nyetak gol loh, tapi sudah kena tepis kiper, udah gitu ternyata offside pula. Aduh, memang kayaknya kasihan banget sih Pak Fat Memang ini. belum. Betul. Makanya saya bilang ini kalau Lautaro bisa top score paling ya sampai sisa pertandingan ya nyetak satu gol lagi aja kayaknya. Iya, Emang iya. udah pada euforia kan udah pada selesai Heeh. sebenarnya. Iya, mungkin Lagian kan juga habis ini ya. si Lautaro juga Olimpiade kan habis ini. Iya, jangan-jangan dia udah mikir gitu ya. Ya Pak, simpen tenaga dulu biar nggak cedera, biar Iya, segar bugar kayak betul. gitu. Kita habis Nah, Olimpiade kan deh paling cuma libur 2 minggu ya. Habis itu kan kita udah pramusim lagi deh. Seperti nah, itu. kalau Scudetto ini kan karena kita udah banyak banget bahas, aku nggak akan lah terlalu banyak bahasnya panjang. Nah, yang seperti yang aku bilang, aku tertarik dengan bahas keuangan Inter, bro. Sebenarnya yang bro tahu kayak gimana? Soalnya aku tahunya cuma kulit-kulitnya aja bahwa Inter siapa namanya Suning minjam duit berapa itu 250 berapa gitu kan. 50. Betul Terus pokoknya. tambah bunga jadinya hampir 400 kan, Betul. 357 apa berapa. Betul. Nah itu kan Betul. hutangnya Suning, tapi di luar itu ternyata ada juga hutang yang atas nama Inter kan, 400-an berapa gitu. Betul. Nah Betul. coba dijelaskan gimana sih sebenarnya, aku kok bingung. Karena di satu sisi kita di lapangan dominan sekali, tapi baru loh ini kok merah semua laporan keuangannya. Iya, ini kebetulan saya udah bikin presentasinya, mungkin saya Mm-mm. bisa Wow. di itu dulu kali ya. Nah, udah Woi, lihat gila guys, ini serius banget ini. ya kita bahas agak serius ya meskipun pagi-pagi dikit lah. Iya. Senam otak dulu, biasa kan senam jantung kalau dari Inter. Tapi tadi enggak senam jantung sama sekali, biarpun Iya, dibobol duluan. oke, mungkin saya mulai dulu ya. Oke. Kalau ngomong keuangan kita harus ngerti dulu bahwa kita ngomongin 3 klub besar Serie A ini sebenarnya Mm-mm. profil mereka gimana sih kalau secara keuangan. Nah kita Mm-mm. lihat kalau Juve itu pemiliknya itu adalah Agnelli family, Mm-mm. yaitu pengusaha di bidang otomotif, kita tahu ya Ferrari, Fiat, dia juga Mm. media, dia juga keuangan. Sekarang AC Milan ya, pemiliknya itu adalah firma investasi yaitu Redbird. Sedangkan Inter itu Suning Group. Suning Group itu pengusaha yang bergerak di elektronik sama Mm. sales retail gitu. Kalau sales retail seperti di Indonesia itu kayak Hypermart, ya Oke. kayak Carrefour kayak gitu. Jadi kalau di China itu Suning. Nah kalau dilihat, kita harus lihat dulu bahwa di Juve itu dia selain punya stadium sendiri, dia punya museum, punya rumah sakit. Museum. Oke. Betul, dia ada di Juventus Museum, dia ada rumah sakit, dia ada hotel, Gila, lengkap dia banget juga ya. ada area komersil ini kayak SCBD lah istilah SCBD-nya Turin gitu. Mm-mm. Nah ada juga di tim sepak bolanya ada Juventus Women, ada Next Gen yang ini yang nanti main di Serie C ya, yang Inter juga lagi coba daftarkan Inter Oke. Primavera kita biar masuk. Dan Biar juga ada langsung masuk ke e-sport, Serie juga C. ada Mm-mm. basketball. Jadi secara sekilas bahwa wah kalau Juve ini sebenarnya selain sepak bola prianya dia Mm-mm. punya banyak fasilitas lain ya yang untuk Mm-mm. mendukung klubnya gitu. Nah sedangkan Jadi, kalau Milan uh,
Sebentar, Ya, berarti gimana? memang secara bisnis mereka sudah well established banget ya. Betul, betul. Jadi kalau dilihat juga well established banget gitu. Kalau sedangkan Terus kalau Milan sama Inter, aku mau nanya Juventus next gen itu karena kan itu basically itu punya Juventus berarti mereka nggak akan pernah bisa ke Serie A kan ya, nggak boleh bertanding di satu udah nggak liga. pernah. Iya. Tapi Itu kalau sama sampai Serie kayak B kan bisa ya. bisa. Itu kayak Castilla-nya sama Barcelona B-nya si Madrid Oke, dan Barca sih. Mereka itu oke, paling ya. di liga di bawah La Liga paling maksimal. Oke, oke. Terus bro, Tuh, lanjut terus bro, lanjut. kemudian kayak kayak ini sekarang AC Milan sama Inter fasilitas sih. Milan sama Inter sebenarnya banyakan Milan juga. Inter masih belum. Iya. Nah, kalau di sini Milan sendiri di San Siro-nya sendiri, ini ada restoran dia, ini Cucina Milanello. Cina. Kemudian ada AC Milan Women, ada Milan Academy, dia ada e-sport dan basket. Nah, kalau Inter baru sampai e-sport, Tiga. sedangkan fasilitas yang lain belum ada. Kemudian juga tim basket juga belum ada. Jadi kalau dilihat sekilas ya, secara profil kita emang tim miskin sih istilahnya. Iya. Tapi kalau Baru dilihat market diperbaiki. betul, tapi kalau dilihat marketing value kita memang tahun 2024 paling tinggi ya di antara mereka di antara kita bertiga gitu. Kita itu Gila. value tim itu udah 622 juta euro. Ini kita langsung masuk ke bagian utang. Jadi utang itu kadang-kadang, Nah, nah tim-tim lain itu nggak ngerti bahwa utang itu punya banyak jenis. Cuma kenapa Inter yang selalu di highlight karena Inter itu pinjemnya sama pihak luar. Itu yang jadi oke. masalah. Sedangkan kita lihat dulu kalau Juve itu sebenarnya dia punya hutang juga. Ada dua jenis hutang dia. Pertama itu dia punya hutang obligasi. Ini karena dia adalah public listing di Italia, jadi dia bisa jual obligasi ke publik. Ini beda dengan Nah, saham kan ya? betul beda. Jadi dia cuma jual obligasi ke publik dengan rate interest itu cuma 3,3%. Per Itu tahun ini keuntungan kan? Juve. Betul. Jadi karena dia udah well established, dia juga public listing di Italia, di Milan Stock. Nah, dia itu bisa terbitin obligasi tuh buat dijual ke publik. Sama kayak kalau Indonesia kita tahu ORI gitu ya, obligasi Republik Indonesia ya kayak gitu. Jadi dijual ke publik, publik bisa beli. Nah, yang kedua dia ada utang kredit investasi. Ini ada, ini kan saya ngambil sumbernya, saya tulis ya sumbernya itu dari laporan keuangannya mereka. Jadi Oke. kalau dilihat itu mereka pinjam itu ke banyak bank sebenarnya. Cuma rasio interestnya kita nggak tahu karena nggak Ya. didisclose sama mereka, tapi banyak. Nah, termasuk Milan. Milan juga punya hutang sebenarnya. Hutangnya sama, ada dua. Yaitu pertama pinjaman ke pemegang saham. Nah ini yang sebenarnya lagi dipermasalahin ya sama pengadilan FIGC. Oh, Karena yang dianggap lagi ini, diselidiki ini masalah betul, betul, kepemilikan itu ya? Oke, oke. betul. Karena ini shareholder loan ini masih punya si Elliot, Pemilik bukan punya sebelumnya Redbird. kan? Betul. Betul. Jadi ini yang lagi dipermasalahin. Jadi dia dapat pinjaman dari, bukan pinjaman ya sebenarnya, ya memang belum dibayarkan aja sama Redbird, istilahnya gitu. Utang-utangnya si Elliot, utang ke Elliotnya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pinjaman working capital. Ini maksudnya pinjaman dana operasional. Nah, Dan ini operasional si Milan ini sehari-hari. pinjam sama Unicredit sama Factorit. Jadi kalau kita lihat si Milan jualan jersey, jualan pokoknya pernak-pernik Milan lah gitu di stadium itu, yang bayarin itu Unicredit, bukan Milan yang keluar duit. Oh, gitu. Jadi Oke. Unicredit produksi barang mereka jualan dan Milan dapat duit, Milan tim baru bayar mereka. Jadi ini bukan serta merta dari duit Milan. Jadi anak-anak Milan sebenarnya harus ingat juga mereka juga ngutang gitu. Jadi nggak cash ya, istilahnya nggak bener cash gitu. Makanya mereka personalnya nggak bisa mengklaim cash FC. Iya, nggak bisa sebenarnya karena mereka jualan aja modalnya ngutang dulu Iya. gitu. Jualan aja bukan pakai modal sendiri sebenarnya. Tapi Betul. ini smart nggak sih sebenarnya? Kok enak banget ya misalnya bikin jersey produksi pakai uang orang lain udah dibayar baru bayarin lagi. Ini kok kayaknya bagus ya? Ya memang kalau di dalam bahkan di industri lain juga kita punya banyak jenis pinjaman ya metodenya ya, salah satunya seperti ini. Dan ini memang si Milan bukan Milan doang, maksudnya ada berapa
klub sepak bola juga seperti itu. Bagusnya adalah untuk Milan dia nggak perlu keluar duit duluan. Untuk si Unicredit dia itu udah pasti akan punya konsumen tetap yang nggak mungkin Oke, pindah, iya, yaitu si iya, Milan. iya. Jadi ya penghasilan dia juga dapat terus ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau Wah, ini Inter, baru aku ingat, ini modelnya agak mirip dengan aku kerja sama Cipta Loka dong. Aku cuma betul, sama sekali tidak keluar uang untuk bikin jersey itu, jadi mereka bikin betul, langsung, terus langsung, oh iya ya. betul. Oke, Cuman ini oke, oke. bedanya mungkin kalau Cipta Loka yang dapat uangnya dulu kan. Nah kalau ini enggak, Ya, jadi ini oh uangnya ke Milan Milan dulu, dulu, baru baru Milan yang nanti bayar ke bayar sana. Oke, ke oke, iya, iya. Unicredit kayak gitu. Mm-mm. Nah kalau Inter, jadi Inter itu karena memang satu tadi dilihat tipe pemilikannya lagi ya, itu memang kita Mm-mm. itu private, itu di Meiki Suning, Mm-mm. di China Iya. bukan di Itali. Nah kita Mm-mm. tuh punya dua, Oke. satu shareholder loan sama seperti Milan. Bedanya, Mm-mm. ini harusnya kita shareholder loan ini minjem ke Suning. Oh Nah karena regulasi di gitu. Cina yang Mm-mm. melarang Suning itu Mm-mm. untuk investasi keluar, Suning Mm-mm. Oke. memberikan kita pinjaman dengan cara apa? Pinjam Mm-mm. lagi ke bank. Oke. Jadi pinjam ke bank atas nama Suning, Suning kasih duitnya Baru ke duitnya kita. itu dikasih ke Inter. Oke, Betul. oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua baru kita yang ini, utang obligasi juga. Tapi obligasi kita karena bukan public listing, kita nggak bisa jual ke publik. Kita Oke. jualnya itu adalah ke bank penjamin, yaitu Oaktree. Lembaga penjamin Oke. lah, lembaga investasi. Nah, makanya rate-nya itu kalau lihat si Juve cuma Oke. 3,3, kita itu 6,75. Oh, ini 6,75% yang ke Oaktree itu kok aku sebelumnya baca itu 12%, itu maksudnya beda-beda gimana apa gimana? Itu nanti saya jelasin kenapa dia bisa Oke, ya. 12%. Oke, Tapi oke. awalnya itu ada 6,75 tahunnya. Mm-mm. Jadi memang hutangnya 6,75 sampai 2027. Dengan Oke. syarat Inter itu harus jaga dua rasio. Debt. Rasio keuangannya Sorry. yaitu ya debt service coverage ratio, artinya Oke. bahwa hutangnya Inter kepada pihak Mm-mm. lain itu nggak boleh lebih dari beberapa persen lah gitu. Terus Oke, kemudian oke. yang kedua itu adalah pro forma. Nah ini juga sama, jadi si Oaktree ingin itu kalau Inter punya cukup duit untuk biayain operasionalnya dengan cara Suning harus Mm-mm. injek lagi ke Inter. Jadi berapa ya, per semester atau per 3 bulan quarter itu Mm-mm. Oke. Suning harus kasih uang ke Inter agar Inter mampu bayar Oke. operasionalnya mereka. Mm-mm. Jadi ini yang sebenarnya teman-teman harus ngerti dulu bahwa jenis utang itu beda-beda ya, nggak bisa ngomong Inter ngutang nih, tukang ngutang nih, nggak, karena itu beda Oke, beda banyak oke. cara. Iya, jadi Heeh, ini jelas ya, kita heeh. 3 top Serie A juga memang semuanya punya hutang, nggak cuma Iya, Inter iya. doang. Cuman kayaknya yang paling gede untuk saat ini Inter kayaknya ya. Sekilas aku baca Nah ini begitu. saya kasih lihat habis ini. Nah, Mm-mm. kita sekarang pergi berapa sih masing-masing hutangnya 3 klub ini gitu. Mm-mm. Nah ini saya kasih grafik aja. Kemarin saya memang coba narik dari 2017 nih. Jadi Oke, ini saya mulai dulu. Kalau yang ini bar pertama ini pendapatan, oke. yang sebelahnya itu adalah biaya operasional. Jadi biayanya klub berapa? Mhm. Kemudian yang garis atas ini hutang. Yang garis pink ini kan maksudnya kan? Ini saya pink ini karena kan Juventus kan memang ada jersey warna pink ya. Jadi saya kasih warna pink. Kalau Inter kan Oke, memang ada oke, putih. Ini sorry. saya kasih Oh. abu-abu dikit. Ya Milan juga lah. Mhm. Nah kalau yang bawah ini duit cash. Makanya kemarin saya juga mention di grup bahwa kalau kita mau Oke. ngomong hutang, kita nggak bisa lihat itu Mhm. pendapatannya, Mhm. tapi uang yang ada di tangan berapa. Makanya saya Duit masukin cash di maksud sini. ini, sorry, duit cash ini maksudnya kan yang bisa dicairkan instan kan, misalnya sekarang perlu gaji, sekarang Betul, juga langsung bisa jalan gitu kan betul, maksudnya. Oke, betul, ya. betul, betul. Jadi yang duit di tangan lah istilahnya gitu. Mhm, oke. Nah kalau dilihat Juve itu hutang itu dari 2017 sampai 2023 itu nggak kecil juga. Karena dari 2017 sampai 2023 dia rata-rata hutangnya itu sampai 350 jutaan. Oh, gede Ini sekali ya. besar, termasuk besar. Dan ini Mhm. Juve ini ngutang ini karena dia satu, dia bangun stadion.
Kedua dia juga dia investasi ke properti ya. Jadi saya baca itu dia bukan buat biaya operasional doang sebenarnya. Jadi dia Oke. itu lebih banyak ke investasi di sini. Jadi dia pinjam ini memang untuk pembangunan tambahan area SCBD-nya dia, kemudian dia Oke. pembangunan renovasi stadium. Kalau nggak salah yang khusus operasional dia cuma sekitar 50 jutaan lah, itu di akhir tahun 2023 yang untuk operasional. Oke. Sisanya itu untuk investasi. Nah, kalau Milan sendiri juga sama. Milan itu hutang tuh nggak kecil. Ini dia memang sedikit itu karena biaya, kalau Hmm. dilihat sekilas Milan itu kecil karena memang biaya sama pendapatan dia juga kecil. Jadi dia nggak mungkin minjem gede-gede. Oke. Ya kalau dilihat ya revenue-nya si Juve itu hampir rata-rata tembus 600 juta euro setiap musim di sini. Gede banget. Sedangkan Milan itu ya ini Cuma aja yang kemarin pas semifinal UCL baru tembus 400. Sisanya itu 200. di bawah 300. Mm-mm. Nah ini yang warna Oke. merah ini kan pendapatannya Milan nih. Iya. Paling kecil ya Nah, di antara tiga klub besar ini mereka betul, paling kecil kan? betul. Mereka pendapatan tuh paling kecil, jadi ya nggak mungkin minjem banyak buat apa. Iya, iya, iya betul. Ya, tapi mereka memang utangnya meningkat nih dari tahun ke tahun. Nah, kalau Mm-mm. Inter itu juga rata-rata pendapatan itu ya sekitar 350 sampai 400 lah. Ini Mm-mm. yang kita tahun 2023 kemarin ke semifinal aja pendapatan kita nggak lebih baik sebenarnya dari 2002. Mm-mm. Karena ini ada masalah sama digital bits ya. Jadi Oh kalau iya, memang digital bitsnya aduh, bikin kesel banget itu. betul, kalau Sampai amat sekarang belum digital bits kelar kan harusnya masalahnya, belum dibayar belum, juga kan? belum, Hmm. belum. Karena memang digital bitsnya nggak ada uang. Nah ini kalau kita sama digital bits harusnya tembus 480-an. Ini enggak, kita cuma 420-an. Nah kalau lihat dari sini, bisa Oke. dibilang si tim paling cash itu sebenarnya uang cashnya juga nggak sebanyak kita. Iya. Nah cashnya dia cuma Kita lebih gede kan, 82, 82 kita 101. 101. Betul, Juve malah paling dikit, Kok 48. bisa Juve justru paling dikit uang cashnya ya? Karena dia banyak investasi Nah, itu kali ya. betul, dan dia juga bayar hutang. Dan jika kalau dilihat di Hmm. sini, di Mm-mm. 2022 itu hutang dia bayar, Menukik itu tajam. makanya menukik, Mm-mm. tapi dia naik lagi, minjem lagi. Oke. Jadi nggak heran duitnya itu dikit cashnya. Oke, oke, oke. Ya, jadi kalau dibilang Inter keuangannya goyah, ya nggak juga. Karena tiga-tiganya ini semuanya goyah, nggak bagus. Kalau kita Mm-mm. bandingin sama, anggaplah kita bandingin sama Barcelona, Madrid. Barcelona, Madrid itu rutin, tiap Mm-mm. tahun itu pendapatan itu 800 juta euro. Gila 800 juta. Manchester Pendapatan City, kotor itu kan? Revenue kan pendapatan ya? kotor, Mm. revenue-nya, Mm-mm. betul. City juga 800, PSG 800, Munchen juga 800. Jadi kalau kita mau bersaing ya kurang lebih pendapatan kita itu ya segitu. Mm-mm. 800-an sebenarnya kalau mau bersaing di Besar Eropa. Kalau sekali. kita pendapatan 400, Interisi harapin kita bisa juara UCL ya. Mungkin bisa di dalam mimpi kayaknya. Jadi agak susah. Not impossible, Iya, tapi jangan keterlaluan lah. betul, betul. Karena memang secara keuangan keuangan klub aja kita nggak mewah-mewah banget gitu. Iya ya. Jadi kalau kita kayak si Cash FC bangga dia ada cash duit lebih banyak ya kita sebenarnya lebih banyak dan pendapatan Mm-mm. kita lebih tinggi dari mereka sih. Jadi ini memang PR. Nah Tapi ini nggak ada yang hebatnya ya, ini bisa saya nyalahin Juve ya. Juve, Juve kita mau salah yang gimana? Karena dia udah lengkap sebenarnya. Iya, Ini kalau iya. kita lihat dia meskipun ranking 4 di sini, Mm-mm. pendapatannya memang turun karena dia ranking 4, biayanya naik. Mm-mm. Mm-mm. Tapi dia hutangnya juga bisa turun. Itu hebatnya mereka karena mereka ada pendapatan dari sektor-sektor lain, Iya, tadi kan Bro terutama sebutkan ini daerahnya. mereka banyak banget ya. Betul, betul. Jadi Termasuk kalau juga dilihat, punya stadion sendiri itu kan juga faktor penting juga betul, kan ya. Wih, gila. betul, betul. Makanya ini yang Inter Mm-mm. kenapa harus punya stadion sendiri karena itu. Karena Iya, tanpa iya. stadion kita bisa 400. Dengan stadion sendiri mungkin kita bisa tembus 600 seperti Juve. Iya. Karena kan kita rekor lagi kan ini pembelian tiket itu paling banyak Serie A kan, hampir selalu 70.000 itu aja. Bahkan kemarin di Sassuolo aja lebih banyak supporter Inter daripada supporter ini, daripada supporter Sassuolo lah. Nah, tapi kita jangan salah. Kalau Hah? kalau mau dilihat memang ya kita tiket paling banyak, tapi harga tiket kita
kalau dibanding sama Milan, harga tiket kita lebih murah. Oh gitu. Oh ini aku baru tahu ini. Kirain Betul, betul. sama aja. Makanya kalau dilihat Milan itu revenue-nya tiket itu sebenarnya lebih besar. Ini coba saya kasih lihat Oke. ya. Oke. Nah, ini stadium Ih, revenue. gila, mantap sekali. Yang hitam Nah, itu kalau Juve kita pasti lihat, ya. betul, Juve, biru Biru Inter, Inter. merah Milan. Nah, kalau dilihat ini di bawah ini saya ada rekap juga dari 2017. Mm-mm. Itu meskipun pendapatan nih, contoh 2023 dah. Mm-mm. 2023 rata-rata penontonnya Milan itu 71.880. Inter itu 72 loh. Mm-mm. Tapi mereka nggak jauh Tapi, sama kita. Karena harga tiket kita itu oke. lebih murah daripada mereka. Oke. Nah, bayangin Juve. Juve itu kita harus ingat apa? Juventus Arena itu kapasitasnya itu cuma 41.000 penonton di sini. Iya, kecil banget tapi ininya Ya. tinggi ya. Nah, karena dia punya sendiri, makanya dia Mm-mm. secara revenue bisa bersaing sama kita. Iya, padahal hampir setengahnya San Siro lah ininya kan. Betul, Iya, betul. memang Bayangin stadionnya. kalau sampai kita punya Heeh. stadion sendiri kapasitas 75.000. Gila. Iya benar-benar banget, bikin tambah nyesel aja, bikin tambah kesel saja sama si siapa BP Salah itu. Iya, tapi BP salah ya gimana ya? Karena kalau Mm. dilihat memang birokrasinya Italia sama Indonesia kurang lebih sama kok. Jadi kalau Sama saya lagi ribetnya. ngobrol sama ribetnya, jadi kalau saya lagi ngobrol sama apa konsultan dari luar itu ngomong, aduh Mm-mm. kalau ngomongin investasi di Italia mah susah-susah deh bilang kayak Indonesia gitu. Ya 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 ya. Nah kalau kita mau lihat sekilas, benar gak sih sama susahnya gitu? Nah saya Mm-mm. kasih lihat aja contoh. Ini saya ngambil sumbernya dari uh, trading economics ya. Nih, Mm-mm. kredit ratingnya Italia itu BBB. Ini nilainya itu BBB itu 60, kecil. Mm-mm. Oke. Nah, Indonesia sama BBB juga. BBB juga. Bayanganku kalau mereka mereka negara Eropa mestinya di atas, tapi ternyata sama ya kurang lebih ya. Betul, tuh kita bayangin di Bahkan kalah sama Inggris itu Vietnam. Waduh. betul. Nggak, Vietnam ini di bawah. Ini kan BBB plus di Oh, bawah. B-nya 2 Di cuma isi bawah. plus. Oh ya ya, sorry Betul. sorry sorry, BB plus Betul. sama BBB bagusan Betul. BBB ya. Oke oke oke. Sorry sorry Ya, sorry. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bayangin sama England ya kita pasti kalah. Terus Iya kedua, jelas lah. kenapa Italia itu susah maju ya? Kalau dilihat, Mm-mm. udah dengan rating jelek, pajaknya itu tinggi, masuk 24%. 24%. Wow. Nah ya, Indonesia 22. Kalau Inggris 25 sih wajar ya, karena dia memang kredit skornya bagus. Jadi investor Mm-mm. tetap pajaknya tinggi, investor tertarik untuk Tetap invest. mau mereka ya. Mm-mm. Makanya jangan heran kalau Inter sama Milan tuh susah banget orang mau akuisisi. Karena mereka mikirin skor kreditnya ini. Oke, iya benar juga. Iya, saya bayar pajak tinggi tapi negara ini nggak aman gitu untuk investasi gitu. Mikir 2 kali gitu. Kalau Oh kemarin iya. dengar Indonesia juga kita coba minta Tesla, minta Apple investasi ke kita, ya mereka juga nggak mau. Iya. Karena Skornya pertimbangannya BBB. adalah kredit rating ini. Hmm. Iya, itu yang makanya Indonesia ya termasuk negara yang susah. Italia juga sama, meskipun di Eropa sama susahnya. Mm-mm. Nah, ini saya pengen menjawab nih, kenapa Inter itu butuh stadium? Dan Oh, itu sebentar bro, kenapa bisa balik harus? nggak ke ini lagi? Sebentar aja, ini aku tertarik. Boleh, boleh, boleh. Aku mau nanya ini mungkin di luar sepak bola. Switzerland itu paling kecil corporate tax-nya 15%. Kok bisa Betul. gitu loh? Kok bisa Karena mereka dia kecil banget? memang, dia sama kayak Singapura sebenarnya. Jadi kan sumber utama mereka itu adalah Mm-mm. financial Mm-mm. institution. Jadi mereka itu Mm-mm. memberikan layanan finansial. Saya jangan heran kalau Oke. kita ngomong, oh duit tuh banyak kan lari ke bank Ke Swiss. Swiss. Iya, iya. Betul, karena mereka itu rate-nya paling rendah pajaknya. 15 itu termasuk rendah ya, bukan bebas pajak Mm-mm. tapi paling rendah. Dan Iya. mereka itu paling aman, kredit skornya juga dilihat Iya, A, AAA. itu Paling 100. tinggi kan itu. Ada nggak yang lebih Betul, tinggi dari AAA? Nggak kayaknya ya. nggak ada, itu udah 100. Nah, ini Maksudku mereka kenapa? kan setauku ini, setauku kan Switzerland mereka nggak punya sumber daya alam yang Betul, menonjol juga. betul. Kok kan aku bayangannya ya mereka nggak punya SDA ya udah ngambil duit dari pajak, tapi ternyata pajaknya kecil banget gitu.
Enggak, agak nggak gede. terkejut. Kayak Singapura aja, kayaknya Singapura itu sekitar 12 sampai 15 juga saya ingat. Karena mereka Hmm. karena nggak punya sumber daya alam, Mm-mm. mereka itu maksimalin sumber daya manusianya. Oke, oh gitu. Oke, oke. Jadi Ya, ya. makanya kalau dilihat Swiss, Luxembourg, kemudian Singapura itu negara-negara kecil itu mereka Hong Kong gitu, itu mereka paling Mm-mm. besar itu di banking. Jadi Oke, orang oke. mereka itu memang di layanan finansial itu paling besar. Oke, ya, ya. Oke, thank you, Bro. Thank you penjelasannya. Ya, lanjut yang tadi itu. Hai, oke. Nah ini saya mau kasih lihat kenapa kita itu kalau kita masih gregetan ya sebagai Interisti ya, oh kok nih kita udah mau ke Rosano nggak jadi, Hmm. nggak jadi, udah Mm-mm. dikasih izin. Kenapa? Karena kalau dilihat Inter itu di bawah sini mau bangun stadion. Iya. Udah Milan di jauh sini, tuh. Donato. Iya, sedangkan San aduh. Siro di sini. Oh, di San senternya Siro banget itu ya. Mm-mm. betul. Jadi kalau tadi Bro ingat di awal itu saya jelasin Mm-mm. struktur klub itu bagaimana. Kalau kita ke Rosano di sini, pendapatan Hmm. kita itu nggak akan sebesar di San Siro. Ih, betul Kenapa? banget, Bro. Satu, Betul banget. yang ke Rosano itu udah pasti, ini kan di luar sentral Milan ya. Iya. Yang ke Rosano ini paling cuma supporter Inter. Hmm. Kalau di kota Milan di San Siro, bukan penggemar bola pun, kalau mereka Iya. lagi tur ke Italia ke Milan, Mm-mm. mereka akan kunjungi San Siro. Jadi Kayak ini bukan ya, kayak penggemar omongnya sepak Koci, bola, supporter netral pun mau. betul, betul. Tapi kalau disuruh ke Rosano, wah ini cuma supporter Inter yang ke sini. Inter Mm-mm. bisa bangun apa? Sama seperti Milan. Milan kalau ke Iya. sini rugi. Oke. Jadi kalau Nah, kalau itu sebentar. Kebetulan aku juga mengalami dulu kan aku sempat 2 tahun di Jepang. Nah, di mm, sana ada Hiroshima apa namanya? Dia kan punya stadion itu juga agak jauh. Jadi aku pingin banget nonton, tapi aku hitung-hitung dulu kalau aku mau pingin nonton sepak bola ke stadion itu habisnya sekitar 1,5 jutaan. Jadi ya mikir-mikir aduh nggak jadi deh kayak gitu. Karena betul, jauh. betul. Betul kayak Oh jauh kayak orang iya. contoh Rosano ini kan saya cek juga nih karena saya udah cek Mm-mm. Rosano ini area apa? Area bisnis district juga bukan. Ini Iya. yang susah jadi kayak orang mau datang, oh nginep di Rosano ya, hotel Inter ya. Belum tentu orang mau. Iya, aduh, bener. Pantes kenapa Iya, juga dari Internya justru dikasih tahu ini masih bisa San Siro. Oke, kita denger lagi. Lah, kenapa nggak betul. ngebut aja ternyata? Iya, ini sih sebenarnya hal yang simpel Iya, sekali. Tapi setelah dilihat petanya ini baru langsung, oh gitu, baru betul. apa ya terang benderang. Iya, jadi kalau umpamanya Inter ke sini sama Milan, ya Mm-mm. jujur pendapatan kita itu paling kalau di San Siro bisa dapat dari sektor lain bisa 100 juta euro. Ya kalau di sini paling setengahnya aja gitu. Mungkin Mm-mm. bisa 40-30% aja. Iya, iya, Rugi iya, sebenarnya. bener bang. Makanya Iya, iya. kalau saya kan lihatnya secara finansial ya. Jadi Mm-mm. pasti Inter kenapa balik lagi ke BP Salah ngobrol lagi ya karena itu. Iya benar benar benar. Pantes Betul. kan Jadi yang memang ada di pikiranku. Oh, pantesan langsung itu yang paling pertama betul muncul. betul. Oh, Jadi kalau gitu. umpamanya kita pindah itu nggak bisa sebenarnya. Pendapatan kita kalau mau sampai kayak si Juve itu susah. Oke. Juve dengan stadium kapasitas 40 aja dia bisa revenue tinggi. Iya. Bayangkan kita yang kalau 780 Mm-mm. gitu, lebih tinggi lagi. Mm-mm. Oke oke. Nah, mungkin saya mau tambahin yang soal hutangnya Inter ya. Jadi Inter Mm-mm. itu kenapa diminta Opri itu bayar 12%. Nah, Oke. alasannya jelas. Karena kalau kita lihat lagi ke depan ini, Mm-mm. Opri itu sebenarnya cuma kasih 6,75. Oke Diminta ya dengan syarat dua rasio ini. ya Nah, ya. Inter tidak bisa memenuhi rasio yang kedua. Pro forma itu ya. Kenapa nggak bisa? Betul, karena Suni nggak bisa kasih uang ke Inter. Oke. Meskipun Inter harus bayar pokoknya di 2027, Mm-mm. Inter itu wajib, Suning itu wajib setor euro mundur ke Oakley untuk menjamin Mm-mm. bahwa Mm-mm. Inter sanggup bayar. Nah ini Oke. yang Suning nggak bisa kasih. Makanya karena Suning nggak bisa kasih, Suning kena denda. Makanya kalau Suning mau tetap sampai 2027 dan perpanjang, itu bunganya akan jadi 12,25%.
setahu saya. 12,25. Oaktree nggak kasih segitu, 2 kali lipat. Kenapa? Karena Suning itu nggak bisa kasih uang ke Inter saat ini. Karena regulasi dari negara. Kita sih kita nggak Hmm. menampik gitu kalau Suning itu grup besar. Hmm. Uangnya juga memang berlimpah gitu. Tapi Hmm. untuk dia kasih uang ke Inter itu saat ini nggak bisa. Itu yang Oke. jadi masalah. Mungkin kalau Bro ingat, saya dari awal selalu ngomong, saya sih nggak pengen Caca out gitu. Saya pengennya Suning out. Hmm. Karena bukan masalah romantisme kita antara Hmm. supporter dan klub ya. Tapi kalau dilihat secara garis besar, kita Ya. itu kalau mau bersaing itu nggak gampang. Hmm. Nggak gampang, satu, kalau kita nggak bisa bangun stadium, pendapatan kita kurang. Iya. Kedua, Suning, Cina ini karena dia itu negara komunis ya, jadi perusahaan itu sangat mengikuti regulasi dari pemerintah. Beda kalau yang Oke. sistem kapital sama liberal gitu atau demokrasi gitu. Mereka Hmm. itu akan mengikuti. Sekarang kita harus ingat bahwa Cina itu karena dia sebuah negara, politik Hmm. itu mempengaruhi. Jadi kayak negara perang antara Ukraina Rusia itu China juga terpengaruh. Dan China sendiri lagi inflasi. Makanya kalau Suning sendiri kalau dibilang, oh nggak boleh investasi keluar, ya tetap nggak boleh. Kalau dilihat ini Oke. lama, bisa 5 tahun, 10 tahun. Hmm. Itu yang jadi masalah. Kalau si Jangnya sendiri sih ya bagus dia sebagai presiden. Saya Hmm. mengakui. Saya juga Iya, iya. suka gayanya karena dia tidak Hmm. otoriter dan dia juga mempercayakan tim kita itu ke manajemen yang bagus gitu. Dia nggak Iya, iya. sembarangan ngerekrut kan. Ya kita punya direktur bagus, Marta Antonello itu bagus banget. Iya, betul banget. Heeh, betul. Nah, terus yang kedua adalah kita harus Hmm. ingat kenapa Inter itu termasuk punya biaya operasional yang besar Hmm. di sini. Oke. Inilah alasannya kenapa saya bilang kalau musim depan apakah Inter bisa datangin pemain bagus tanpa menjual pemain bintang, kayaknya nggak mungkin. Iya. Karena Biaya operasional ini kan terutama dari gaji pemain sepertinya ya. betul, Pos yang betul. paling ini. Karena biaya operasional kita itu masih sekitar setahun itu 200 juta euro. Oke. 200 juta euro. Jadi kalau revenue kita 300, 200 jutanya udah diambil untuk biaya gaji, cuma sisa 100 gitu. Gila. 200 Mm-mm. gaji pemain doang. Aduh. Iya, itu padahal kita udah kurangin banyak ya. Tahun lalu itu Iya. hampir 280, sekarang 200. Itu udah berkurang. Yang di zaman Conte itu membengkak waktu itu sampai sekitar Iya. Oh, 350. kelihatan paling tinggi. Ini kan zaman Conte yang 2021 ini kan? Betul, betul, Heeh. betul. 2020, 2021. Yang kita Iya. juara kan 2021 nih. Ini Heeh. paling tinggi. Iya. Makanya kalau Berarti kita mau, ini juga sebab kenapa kok kesannya waktu itu Inter kayak ngotot banget nge-offload si Brozovic salah satunya ya. Padahal kan, betul, betul. Itulah oh karena iya ya, Brozovic setahun itu kan gaji bersih dia dapat sekitar 5,5 ya. Tapi kan iya kotornya itu kotor. sekitar 9 juta, hampir 9 juta. Dia sendiri gitu. Makanya Sama kenapa dia si di-offload. Alexis Sanchez juga kan. Betul, betul. Itu yang jadi masalah gitu. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa hutangnya Inter itu bukan karena nggak ada revenue. Tapi Inter itu mulai ngutang besar itu pas Suning take over. Karena Suning itu membangun training facility yang baru buat Inter. Training facility yang baru. Nah ini aku baru tahu nih. Oke. Betul, yang kita sekarang ngomong Suning yang dulu namanya Appiano Appiano Gentile kan. Sekarang kan Gentile. jadi Suning Training Center kan. Itu kan Suning itu bangun itu butuh dana, itu sekitar Iya. 200-an. Makanya dia waktu itu minjam. Hmm. Cuma bedanya sebelum Covid, itu Suning bisa kasih kita uang langsung. Iya, iya, iya. Nah, dan bunganya itu nggak pakai bunga. Dan Karena sekarang ini kalau juga, nggak salah Bro bilang tadi yang namanya salah satu shareholder loan kan yang ini ya. betul, Oke, ya. betul. Jadi bunganya itu si Suning itu selalu uang jadi modal. Jadi dia nggak pernah Oke. ngakuin bunganya. Dan kalau kita ke Oaktree ya kita harus bayar. Itu bedanya. Oke. Jadi kalau dilihat, kenapa Inter juga dapat Oaktree gede?
Itu sebenarnya kalau ini mungkin saya belum masukin ya di sini, tapi saya itu ada catat itu kalau aset yang bisa dijaminkan. Jadi kalau umpamanya kita mau dapat bunga rendah itu kan kita harus ada aset yang bisa dijaminkan. Nah, Oke. Juve itu punya aset yang bisa dijaminkan itu 172 juta euro per 2023. Per 2023. Oke. Betul. Mm-mm. Milan berapa? Milan sendiri pun cuma 23 juta euro. Ya ampun, jauh banget. Betul. Kalau Inter berapa? Kan Inter cuma di atas dikit lah. 24 juta euro. Cuma lebih tinggi 1 juta euro. Jadi gimana Sama lah caranya? kalau itu. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa dapat Mm-mm. pinjaman murah kalau umpamanya kita aja nggak punya aset gitu. Dan ini juga Oke. dipikirkan sama investor baru. Wah, kalau saya ke Inter punya apa gitu? Oh, asetnya Ya, cuma ya. 24 juta euro nih yang bisa digadaikan gitu, yang bisa dijaminkan. Mm-mm. Bayangin Juve 170. Gila, jauh Makanya banget. kalau kita balik ke awal lagi ya, ini facility ini yang bisa bikin Juve gede. Sedangkan Inter Oke. enggak. Iya. Membangun Inter itu ya bisa 20 tahun ke depan, nggak segampang itu. Mm-mm. Makanya ya kita salut sih, Chang masih dengan passionnya ingin pertahanin Inter gitu. Tapi ya di satu sisi, untuk biar bisa kita bersaing secara konstan, itu nggak mudah. Dan saya juga baca itu kalau nggak salah akhir tahun 2024 Milan juga udah harus bayar jatuh tempo ini nih 289 ini. Oke. Jadi sesama kota Milan nih sama lagi dikejar hutang sebenarnya dua-duanya. Aduh. Gila guys, gitu banget ya. Aku baru terus terang ini baru membuka mata. Aku cuma taunya Inter itu punya utang, Suning punya utang juga udah. Tapi permasalahan yang detail di balik hutang-hutangan segala macam ini aku baru benar-benar terbuka mata. Oh, ternyata lumayan parah ya ininya. Ininya. Tuh, Bukan tuh parah sih bayangin ya, aja lumayan complicated lah, complicated banyak complicated, apa betul, banyak dimensi ininya ya. betul. Dan itu rata-rata juga kan kita kalau dilihat nih Inter antara Mm-mm. biru sama hitam, tetap hitam lebih besar daripada biru. Iya. Artinya apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Sampai Dan detik ini juga kebetulan ini seperti itu. ketiga-tiga klub juga sama kan, Juventus, Milan Betul, juga. betul, Aduh, betul sama ada semua. nggak klub di dunia yang ininya lebih besar revenue-nya dibanding cost-nya lebih besar revenue? Satu aja deh. Eh, Tapi klub Munchen, besar ya kalau Munchen, oke. Ya Munchen. Munchen aku Maka nggak tapi kan terkejut sih. mereka balik lagi yang saya bilang mereka itu punya revenue aman itu konstan itu 800 juta euro. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi klub-klub besar kayak Madrid, PSG, Barcelona meskipun lagi apapun dijual juga dia revenue bisa tembus 800. Itu mereka memang punya daya tarik yang sangat tinggi gitu. Ya Inter ya secara brand ya belum mendunia seperti itu ya. Oh, oh, ini baru aku lihat, Milan ternyata di 2023 mereka untung dong, revenue-nya lebih besar dari Mereka cost-nya. juga untung, Baru aku betul. lihat, baru Karena aku lihat. mereka tembus ke semifinal kan sama kayak kita. Mm-mm. Ikut-ikutan jadi untungnya dua-duanya. Iya. Sedangkan kita masih rugi nih, Kita 2023. sebenarnya masih rugi, betul. Oh, Kita itu iya, iya, sebenarnya masih iya. rugi. Jadi kalau kenapa kita harus jual pemain dulu buat bisa beli pemain lagi. Berarti ini jawabannya. Kemarin bro, ingat nggak ada beberapa sentilan muncul. Itu duit jual pemain, duit jual Brozovic, duit jual ini tuh kemana? Kok duit hadiah Liga Champions itu kemana? Ternyata ini jawabannya. Betul, bayangin kita udah dapat champion juga duit kita cuma 100 loh di sini. 100 Iya, itu untuk iya, tutupin iya, iya, operasional kita tahun iya, iya. 2024 ini. Berarti gaji pemain kegedean ya, makanya ini juga nggak berani terlalu ini kan, terlalu kan aku Betul, sempat bilang bahwa sebenarnya Lautaro itu kalau di Liga Inggris di atas 10 juta itu gampang, tapi Inter nggak berani, betul, bukan nggak mau, tapi memang lebih ke nggak bisa ya kasih gaji segitu ya. betul. Betul, rata-rata Aduh. IPL itu revenue mereka itu hampir 600 ke 700 juta euro loh untuk klub-klub papan tengahnya aja. Bayangin ya Iya, mereka beranilah kasih segitu. Karena mereka punya iya. pendapatan tinggi. Ya Inter cuma 400. Berani kasih 9 juta,
kalau bersih ya 9 juta bersih, berarti kan dia jual kotor itu ya kurang lebih 13, 14 gitu. Oh, Iya. 14 juta euro gede. Mm-mm. Itu sih Oke. masalahnya. Oke. Nah, dari dalam hal finansial, uang-uangan masih ada yang ini nggak lagi, bro, selain ini? Enggak sih. Saya cuma Kayaknya udah. ini aja nanti udah Wih. berasap kayaknya. Ini udah lumayan Nggak, lumayan aku dalam ya. dari apa yang aku lihat ini terus terang ini benar-benar apa ya, membuka mataku tentang banyak hal, terutama yang tadi benar-benar eye opener itu soal kenapa kok ternyata bukan dari BP Salah aja yang bikin ini maju mundur soal membangun stadion itu, ternyata dari lihat peta ini langsung oh pantesan Inter juga udah berapa kali dikecewakan, ketika dipanggil lagi mau lagi datang. Pasti. Iya, Karena iya. mereka tahu itu potensinya itu kalau ke Iya Rosano sih. ya minimal 50% hilang tuh. Iya betul banget. Oke, nah sekarang kita tadi kan udah bahas yang bikin ngenesnya lah ya. Nah sekarang tapi terlepas dari semua masalah ini, sebenarnya dari ini juga dari apa namanya? Kenapa kok justru di musim ini terutama kita sangat dominan di Serie A? Padahal ya padahal dengan segala permasalahan yang barusan kita lihat itu. Nah, Boleh. jadi kembali ke pertanyaanku, terlepas dari itu yang tadi kita bahas bolak-balik itu soal masalah keuangan yang ternyata lebih parah dari yang aku bayangkan. Terus terang aku taunya cuma yang hutang Suning sekian, hutang Inter sekian aja. Tapi kok justru di lapangan kita begitu mendominasi. Kalau menurut Bro, apa faktor utamanya? Faktor utama pertama ya menurut saya itu karena ruang ganti Inter. Ruang ganti Mm-mm. Inter itu Ruang memang ganti. punya harmonisasi yang lebih bagus. Kita harus harus salut lah, harus tepuk tangan buat Marotta sih. Mm-mm. Kita harus ingat bahwa dulu pas kita juara treble itu Juve itu terseok-seok. Marotta itu waktu Oke. itu masih di Sampdoria. Jadi sampai dia mau ke Juve aja waktu itu sampai ribut presidennya Sampdoria sama Juve. Karena Nggak mau dianggap melepas itu Marotta gitu. betul dan pendekatannya Oh, dianggap ilegal. Jadi waktu itu kasusnya besar. Sampai Marotta itu oke. nggak bisa langsung. Tapi Mm-mm. yang kita ingat setelah Marotta ke Juve, dia bawa Conte. Dia Mm-mm. bawa Conte, Juve langsung juara. Bayangin loh saat itu saat kita lagi di puncaknya sedang decline ya, memang lagi decline setelah Iya. treble. Mm-mm. Milan itu punya Ibrahimovic, ingat, punya Ronaldinho, Mm-mm. ingat kan? Waktu itu ada Beckham lagi juga bisa dipinjam sama mereka. Tapi tetap Juve yang juara. Kenapa? Karena Marotta itu pinter, dia punya standar organisasi yang bagus. Dia menjaga keharmonisan tim itu bagus. Mm-mm. Makanya dari Juve dia keluar, Juve kan langsung hancur ya, langsung turun jauh. Iya. Nah dia ke Inter ya Inter naik lagi. Memang skill manajemennya Marotta itu master class Iya. banget lah. Kita terbantu di situ. Terus kedua Termasuk ya temanku kualitas juga bilang pemain. itu, ya yang Juventus ini juga bilang begitu Marotta keluar dari Juve, mereka kan ngambil Ronaldo kan, orang yang tahu wow Ronaldo ke Juve, tapi dia langsung Betul. aduh selamat dah buat Inter, dia langsung ngomong gitu loh, serius, Iya, aduh selamat buat Inter dapat Marotta, aduh Juve udah siap-siap dah, dan ternyata benar kejadian. betul. Karena Marotta itu dia meskipun punya kendali yang pengaruh yang kuat, dia itu memang juga menggunakannya dengan sangat baik. Itu yang perbedaan. Makanya saat udah diganti sama yang lain juga nggak bisa yang kayak Marotta. Nah, yang kedua itu ya kualitas pemain kita. Nah, karena kita itu sedang lagi naik daun ya. Ya, istilahnya Inter lagi naik daun, ya banyak pemain mau join kita. Pemain yang Termasuk si digadang-gadang. Thuram itu juga kan Betul, Marotta iya. bilang kami sangat terbantu karena memang si pemain sendiri yang pingin. Betul. Iya, Pavard juga kan. padahal yang sebelah itu punya uang cash, kita kagak ada gitu. Iya. Aku ingat siapa Thuram udah ada bajunya pakai baju Milan, kemudian Fratesi Betul. juga kan. Strategi juga. Tapi pemain nggak mau ke sana, itu yang jadi Iya. masalah. Kita ingat loh, Tonali juga sebenarnya mau ke Inter. Masa Yang katanya justru dia mau betul, pingin ke Milan. enggak, justru dia mau ke Gimana gimana? Inter. Coba Cuma ceritain. ingat di tahun itu Conte itu dikasih target Scudetto. Oke. Conte itu nggak bilang kalau
Scudetto dia nggak mau, kita rekrut pemain muda. Jadi kan ada 2 pemain yang kita mau rekrut. Pertama itu Tonali, Tonali yang sama kedua itu Kumbula, yang kemarin Kumbula. main bagus di Sassuolo. Oke. Mhm. Bukan Yang Barella. kemarin kita Waktu itu bukan, samanya bukan ya? Oke, terus. Barella itu kan musim sebelumnya yang kita cover, Oh iya, itu sama Lukaku. duluan Barella. Sorry. Betul, betul. Jadi Conte nggak mau, Conte maunya pemain senior. Makanya Tonali nggak jadi ke Inter, ya ke Milan. Inter kedatangan Vidal. Oke. Kumbula nggak jadi, yang datang si Kolarov. Kolarov. Mhm, Memang nyari senior dia ya, mental juaranya tuh betul, yang benar-benar diminta sama betul, Conte ya. betul. Jadi dulu juga dari awal juga kalau Milanisti ngomong gitu, jangan lupa Tonali itu dari dulu paling dekat sama Inter. Meskipun dia fans Milan ya. Nah itu karena kalau Conte mau, harusnya waktu itu jadi. Jadi Karena Tonali. Conte yang nggak Oke. mau. Tuh. Oke. Nah, kalau itu faktor tiga kan, ruang ganti, kemudian kualitas kualitas pemain. Terus Dua ketiga itu berarti ya. ya penurunan Juve. Itu udah pasti. Penurunan Juve dan terutama penurunan Milan. Nah, aku mau khusus aku bahas dua sih, tapi pertama Milan Mhm. dulu. Apa yang terjadi dengan Milan? Karena aku ngeliat mereka, oke lah mereka kehilangan Tonali. Tapi Tonali ini kan cuma satu pemain. Mereka datangin banyak banget. Apakah memang karena pelatihnya yang jelek seperti yang digaungkan banyak pemain Milan sendiri, fans Milan sendiri, atau apa gimana? Apa memang Piolinya yang sejelek itu? Apa gimana menurut Bro? Kenapa kok kita benar-benar mendominasi? Karena seingatku ini kayaknya pertama kali dalam sejarah ya kita 6 kali menang terus lawan Milan. Mereka pun nggak pernah kan 6 kali menang terus lawan kita kan? Kayaknya nggak pernah kan? Kalau Milan itu sebenarnya gini, kalau mereka bilang Pioli jelek sih nggak juga sebenarnya. Mereka jangan lupa dulu itu sebelum Pioli itu mereka dilatih Montella ya, Gattuso, Inzaghi itu sama Giampaolo waktu itu. Marco Giampaolo itu lebih parah dari Pioli. Justru karena Pioli masuk, baru peringkatnya si Milan lebih baik tuh. Naik. Oke. Betul. Jadi sampai dia bisa bawa juara ya di luar Bologna, kasus kita sama Bologna ya, sama Radu ya. Tapi kan mereka Kasus. konsisten gitu. Tapi kan kita konsisten, mereka itu konsisten menjaga persaingan. Jadi kalau dibilang taktik Pioli bapuk ya enggak juga. Cuma kan taktik yang bagus itu harus diikuti dengan kualitas pemain yang bagus. Oke. Kita jangan lupa faktor kedua itu Milan itu pemainnya memang dia beli cash, tapi ingat si Chelsea juga beli pemain cash. Tapi pemain level Ah, berapa yang dibeli? Nah, kalau mereka nggak dapat Thuram, dapatnya Ukuwese. tapi gini Bro, kenapa? Nah ini salah satu yang menurutku masuk akal kenapa banyak fans Milan yang benci banget sama Pioli karena Chukwueze itu rising star banget di La Liga sebelumnya. Tahu-tahu datang Iya, ke Milan, ini pemain apaan nih kok kayak bukan tier 2 lagi kayak tier 3 ini. Kemudian yang paling heboh tentunya si ini juga si Charles de Ketelaere gimana dia sekarang menyala Bang di Atalanta tapi di tangan Pioli redup ini. Menurutmu gimana? Apakah tetap berpendapat bukan salah Pioli, memang pemainnya yang ngehe apa gimana? kita harus ingat ini. Pertama, Ukuwese itu di La Liga. La Liga itu pola permainannya itu berbeda sama Serie A. La Liga itu lebih banyak vertikal, lebih banyak Oke. tidak pertahanan itu nggak seketat Serie A. Iya. Jadi kalau dia di La Liga itu di Villarreal itu fansnya itu bukan kayak fansnya kita yang punya pressure tinggi ke pemain. Nah, kita itu kan selalu target wah tiap musim itu ya Inter harus Scudetto, Inter harus Scudetto, Milan harus Scudetto. Milan juga Jadi itu gitu kan. pertama betul itu beda. Yang kedua jangan lupa Milan itu layout sentris. Iya. Makanya AC Leao kan. Ya AC Leao. Jadi kalau umpamanya kita ngomong oh kenapa CDK itu nggak bisa perform gitu di Atalanta perform di Milan nggak? Coba pikirkan mau taruh di mana CDK? Kalau dia ditaruh di gelandang serang, Leo-nya gimana? Kecuali Leo striker. Formasinya Milan itu kan 4-3-3. Iya. Betul. Nah, pas zamannya
pasti ada Tonali kan. Tonali Benasser di tengah, depan Leao. Strikernya Giroud. Sorry, bukan Pioli, Giroud. Oh, Giroud. Giroud. Iya, kan mereka itu karena membangun begitu itu karena memberikan Leao ruangan. Iya. Sedangkan CDK itu kan juga tipe pemain yang perlu diberi ruang. Makanya lihat kenapa Atalanta itu kasih dia benar-benar di sentral. Makanya dia bisa berkembang. Nah, kalau rebutan gitu susah juga. Nggak mungkin kan Milan mengurangi ruang buat Leao. Menurut saya sih itu. Terus yang kedua ya kenapa Milan menurun ya gara-gara faktor Maldini. Oh, ini salah satu concernnya Milanisti juga nih, Maldini. Betul, karena ingat Theo itu gabung ke Milan itu gara-gara Maldini. Maldini yang langsung terbang ke Madrid ketemu Theo. Terus Theo terima. Meskipun gaji Theo lebih kecil. Diterimanya dari kalau dia pergi ke Liga Inggris. Waktu itu udah mau ke Liga Inggris, saya lupa ke mana dia. Ke Chelsea kalau. Jadi karena faktor Maldini, makanya Tonali bisa gabung. Itu juga Maldini. Giroud ya juga Maldini. Nah sekarang siapa? Kan nggak ada. Iya. Dan aku dengar juga waktu itu Leao salah satu yang marah banget ketika Maldini ini karena kan dia baru perpanjang kontrak, katanya dia mau perpanjang itu karena Maldini. Tahu-tahu Maldini ditendang. Betul. Jadi itu faktor. Jadi faktor figur pemimpin itu butuh di Milan sama kayak di Inter. Inter itu karena ada genetik, ada Marotta. Iya, nggak kebayang sih kalau misalnya Zanetti ditendang sama manajemen. Waduh, jangan-jangan nasib kita bisa kayak Milan juga ya. Betul. Apalagi ingat Maldini itu idola seluruh dunia. Dia main itu berapa tahun? Juara UCL terbanyak Italia kan dia. Iya, one man club juga kan, one club man. Iya one man club ya. Ya benar one man club ya bro. Kenapa nggak one club man ya? Kan klubnya yang satu. Iya. Ya, Oke, tapi itu semua ya faktornya memang karena balik lagi si Milan itu dimiliki oleh firma investasi. Karena firma investasi itu maunya pokoknya biaya terendah, untung cepat datang. Iya. Makanya mereka kan juga berharap diberi PIF kan. Bukan kita doang yang mau duit Arab, mereka juga mau. Karena itu. Jadi secara pemilih ya mereka harus bisa iri. Kita meskipun Suning banyak utang, Suning nggak gitu. Tetap kualitas pemain dipertahankan. Nah, terus kalau tadi udah Milan, kalau Juventus, apa yang terjadi dengan Juventus? Karena aku terus terang di awal-awal itu aku khawatirnya sama Juventus. Kalau Milan, walaupun mereka sekarang menyalip Juve ya, karena aku lihat memang Milan ini akan naik turun, nggak akan. Aku ngelihatnya nggak akan pernah bisa jadi ancaman buat Inter di musim ini ya. Nah, Juventus, kenapa kok justru setelah dia kalah lawan kita yang cuma 1-0 itu kalahnya, tapi benar-benar terjun bebas setelah itu. Kalau menurut bro apa ininya? Faktor yang bikin, karena pelatihnya masih sama, yang cedera juga nggak ada. Betul. Bukannya nggak ada, maksudnya itu aja gitu loh. Itu aja. Nah kalau Juve itu mungkin lebih faktor ruang ganti ya saya lihat ya. Pertama kan dari Max Allegri-nya sendiri juga udah berkali-kali ngomong dia pengen pindah akhir musim. Tapi dia kan nggak pengen resign. Dia pengennya dipecat biar dapat pesangon. Biar dapat pesangon. Iya pesangon dia 14 juta kalau nggak salah. Gede, lumayan gede. Enak banget dia yang pengen pergi tapi dia pengen pesangon. Betul. Jadi kalau Juve mau Mota dia harus bayar 14 juta dulu ke Allegri untuk lepas posisi. Itu yang jadi masalah. Kedua, saya lihat nggak ada faktor figur leader lagi di Juve. Siapa kapten Juventus sekarang? Rabiot bukan? Apa siapa sih? Sekarang Danilo kalau nggak salah. Danilo iya, ya? Yang back kanan Brasil, iya. Danilo, Rabiot kadang-kadang kalau nggak salah Rabiot wakilnya ya. Ya sorry nih Juventini kalau salah. Iya. Kita kan bukan ngomjum. Iya. Ingat berarti nggak ada figur banget ya. Sedangkan kalau di Inter justru selain Lautaro yang kapten utama, tapi banyak memang pemain senior yang sangat dihormati kan kayak Bastoni, Barella. Senyebelinnya Barella, makan dipuji dia yang paling gila di ruang ganti kan gitu dibilang sama siapa itu yang Thuram apa siapa sih? Lupa aku di wawancara terakhir itu. Iya, soalnya Juve itu 2 tahun terakhir ingat dia itu ditinggal Chiellini, kedua Bonucci. Iya.
Jadi udah hampir Oh nggak ada iya, leader di situ. terutama perlakuan Juve kepada Bonucci, biarpun aku sebel banget sama Bonucci, tapi itu kayaknya nggak pantas banget nggak sih Iya, kayak gitu? nggak pantas banget memang. Mm-mm. Sampai dibuang ke Union Berlin kan. Itu nggak pantas sih seorang legenda Iya. gitu. Bro tahu nggak sebenarnya ada masalah apa antara Bonucci dengan Juventus? Kok bisa sampai dibegitukan dia? Oh, dia masalahnya sama si Allegri setahu saya. Karena masalah Oh taktiknya Allegri. gitu, Iya, gitu. Allegri kan mau pakai 3 back. Kalau mau Mm-mm. pakai 3 back itu Bonucci itu sekarang karena dia udah tua ya. Kalau dulu kan zamannya Conte itu di Juve sama Mm-mm. Max Allegri yang pas dia orang masih muda kan backnya itu kanannya si Bonucci, tengahnya Barzagli, Mhm. kirinya itu Chiellini. Oke. Nah sekarang kan Max Allegri mainin kanannya itu back kanannya Danilo, Mm-mm. tengahnya Bremer, Mm-mm. kirinya saya lupa satu lagi siapa. Kayaknya nggak ada nama Pemain menonjol, mudanya. makanya Oh nggak. Gatti. Gatti yang Itali kan? Oh ya ya Iya, Gatti. ya, Oh iya ini center back yang lumayan subur nyetak gol kan? betul, betul, Ini Pavan harusnya betul. berguru sama Gatti. Ini gimana ceritanya sekelas Gatti ngegol terus? Iya, hebat itu Gatti. Aduh. Nah, Ya jadi si Bonucci itu udah speednya nggak ada. Dia cuma bisa bersaing sama Bremer. Kalau dia mau main terus, ya mana mau. Bremer kan lebih bagus. iya Bremer lebih Speednya bagus. ada. Masih masih aku sih masih agak agak menyayangkan sebenarnya kita nggak bisa dapetin Bremer. Cuman gara-gara harganya 40 ya mau gimana lagi kan. Ingat banget aku, Ya, kita lagi nego habis-habisan biar dapat 25, tahu-tahu dia datang mm-mm. 40. Ay, 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 ay. Iya karena balik lagi yang tadi Inter itu nggak boleh sembarangan keluar duit. Heeh, bener. Eh, Ya tapi sudahlah, makanya di situ. sudah berlalu. Udah lalu. Kalau ini bro, aku mau kita ya perkiraan musim depan dari Juve, Milan, Napoli, kan katanya Napoli ini sudah akan ngambil pelatih baru. Bahkan kabar terakhir aku baca katanya ada kemungkinan Pioli yang ke Napoli. Kemudian ada Bologna juga. Siapa kira-kira pesaing pesaing kuat Tetap sih musim depan pasti Juve sih. Kalau Juve Juve jadi ya? ngambil Mota, itu dia Waduh. pasti dia beli pemain lebih Mm-mm. bagus lagi saya yakin. Iya, Karena faktor Motanya juga sendiri yang iya. jadi daya tarik sebenarnya. Aku ngelihat Bolonya di tangan Morta ini memang secara apa ya mature banget secara taktikal, Mm-mm. para pemainnya, kemudian terutama Zirkzee juga kan di tangan Morta benar-benar menemukan Betul. kembali. Dulu dia baru di Bayern Munchen kan Rising Star, tapi Mm. kemudian perlahan tenggelam. Baru musim ini dia ini, tapi sebenarnya dia sudah dari 2 musim lalu di Bolonya bukan sih? Dia jadi kayak Udah 2 musim cadangannya lalu. Arnautovic kan ya? Betul, betul. Heeh. Karena kan dulu sebenarnya Juve juga salah. Dulu pas Mm-mm. si Bayern mau beli Mm-mm. Delik mau dibeli Bayern, itu dia mau kasih Gigi ke Juve. Juve Tapi yang Juve-nya nolak. nggak mau. Oh Ya, iya, oh kan mereka ini dapetin ini wonderkid Turki sih. Siapa nah Kenan Yildiz. betul, betul. Jadi mereka tolak kalau waktu itu ngambil wah nggak kebayang tuh. Wih, ya bener. Tapi kan mungkin Iya, karena pelatihnya Allegri bisa jadi ini juga belum belum ini juga kan. betul, Ya, tapi kan namanya betul. what if kita nggak bisa ini kan. Iya, Juventus. terus Kalau yang Milan kedua kira-kira Juve, gimana, Bro? Oh, sorry Juve gimana? inget tahun depan mungkin dia akan belanja lebih banyak. Kalau tahun ini kan dia belanja Hmm. lebih dikit satu karena dia nggak ikut Eropa, dia Ya OTG betul. FFP. Nah dia tahun depan kan ikut klub Piala Dunia loh. Jadi Iya. makanya saya bilang dia itu pesaing kuat. Dia siap Mm-mm. keluarkan dana lebih tahun depan. Terus kalau Milan, Milan Milan. ini aduh susah ngomongnya. Kenapa? Karena dia masalah internal ini sih. Dia punya hutang yang jatuh tempo juga harus bayar. Kalau saya lihat Mm-mm. ya pasti salah satu pemainnya lah Akan dijual. di Lego. Mm-mm. Iya. Dia kalau mau cash mungkin nggak bisa, dia akan pakai sistemnya seperti Inter sih. Pay later. Apa cicilan? Pay later lah pasti ya. Pasti Kalau pay later. kira-kira ini siapa kan katanya sudah hampir pasti dipecat nih Pioli. Kemarin kan muncul nama Lopetegui tapi katanya ditolak mentah-mentah oleh supporter. Nah, dari beberapa nama yang muncul Conte katanya sudah nolak juga, malah Conte sebelumnya dikabarkan ke Napoli tapi tahu-tahu munculnya si Pioli ke Napoli. Kira-kira ada bayangan nggak siapa yang akan megang Milan musim depan? Waduh, harapan terbaik Milan sih ya
balik lagi ya, mungkin Mm-mm. Montella kali. Montella di Turki bagus ya. Mungkin Iya. dia bisa balik lagi atau Gattuso mungkin ya. Tapi Tapi Gattuso kan nggak terlalu kalau bagus juga di dia yang pegang Marseille kan sekarang. betul. Mm-mm. Kalau memang mau pelatih yang rendah budget ya itu. Kalau mau yang lebih tinggi ya Milan harapin kan pelatih Porto, legenda Inter. Kan Porto itu Conceição. baru Conceição. Jadi Porto kan Kayaknya baru lagi ini sekali ya, Conceição ke Milan ini ya lagi hype banget. betul, Jangan-jangan beneran betul. nanti ini Conceição. Karena gratis. Keren. Tapi aku ngeliat Conceição lumayan bagus kan, kita lawan Porto kan Porto lumayan ini musim kan lalu. organisasi permainannya kan ya. Betul. Oke. Jadi mungkin Conceição atau yang kedua ya mungkin saya lihat bisa jadi si Mota. Jadi Mota itu antara Juve atau Milan. Masih diperebutkan ya. Ih gila. Masih Tapi aku seneng sih. Aku di luar kita kan pasti pingin Inter yang juara. Tapi kalau lawannya juga bagus, kita terus menang kan lebih berlipat. Kalau sekarang terus terang kemarin menang lawan Juve, lawan Milan itu hype-nya itu bukan karena menang lawan Milan, tapi karena Scudetto-nya. Coba kalau itu nggak ada embel-embel Scudetto, pasti nggak se-happy Betul. sebelumnya kan. Kayak waktu 5-1 itu, kan kita waktu itu belum sadar bahwa Milan sebobrok itu, makanya menang 5-1. Wah gitu. Tapi kemarin pas kita ya kayaknya menang lah, nggak mungkin kalah. Betul. Ya kita harapinnya bahwa kita juara itu lawan tim terhebat Iya, pastinya. betul. Iya, Kalau kayak sekarang contoh kayak kayak gini kita, ya. aduh, kan saya juga termasuk bangga gitu kalau lihat Milan dulu tahun medio 2000-an tuh bisa juara UCL 2 kali ya. Ya itu kita bisa kalahin tim begitu kan lebih bangga gitu. Iya. Kayak Daripada Sassuolo sekarang. ngalahin Inter kan bangga. Betul. Gila emang Sassuolo. Sampai si ini bilang gini loh, aku baru baca tadi udah Inzaghi, mungkin ini takdir. Masa pelatih ngomongnya takdir? Iya, Sassuolo itu motivasinya beda kalau lawan Inter ya. Aduh, Khusus lawan emang bener. Inter ya. Tanpa Berardi lo bayangkan. Tanpa Iya. Berardi mereka aku coba. Makanya tadi itu Pertahanannya ada bagus salah. banget. Itu bagus si Loriente sampai si Pavard kena kartu kuning. Berapa kali dia duel sama Pavard Loriente itu. Gila. Nah, bro, aku mau nanya nih, di musim yang walaupun mulai menurun permainan Inter, tapi kita apa ya, wajar sepertinya ya. Aku mau tahu dong 3 pemain favorit bro di musim ini. Nggak mesti belakang, tengah, depan. Kalau depan juga boleh, yang penting 3 bro. Favorit ketiga dulu lah, favorit ketiga dulu. Siapa? Ketiga Bastoni pasti. Bastoni. Apa bro apakah crossingnya yang bro suka dari Bastoni seperti kebanyakan orang? Ya, dia bukan crossing yang saya suka, tapi dia transisinya. Dia posisi dia dalam buka ruang, posisi dia ke depan, posisi dia ke belakang itu bagus sebenarnya. Even defensifnya nggak bagus ya. Kalau kita lihat dia di Italia itu, Italia main 4-4-2 itu dia diduetkan sama siapa tuh? Yang Atalanta, Scalvini. Itu nggak bagus. Nggak terlalu bagus ya memang. Betul, karena dua-duanya kurang speed. Terus fisiknya si Bastoni kan nggak sejarang gitu ya. Iya. Jadi memang dia itu bagus itu di secara taktikal. Wah, kalau tanpa Bastoni variasi serangan kita kurang. Iya, terasa memang agak mentok ya. Oke, Dia itu berapa yang kali? ketiga. Yang kedua siapa? Favorit kedua? Kedua, waduh, Pavard lah. Pavard, wih. Oh, iya. Bro, aku mau Pavard mau bahas. Bro merasa seneng banget nggak kita gara-gara nggak jadi dapat Lukaku kita jadi Pavard? Waduh, itu bukan sedang lagi. Wah, saya tuh seneng banget. Kan saya waktu itu saya ngeluh, oh nih ganti screennya aku belum dapet gitu. Masa bisa ganti screennya gitu. ya. Iya, saya bilang, wah nih squad Inter downgrade melulu. Wah, langsung Downgrade. kan pada heboh. Iya, pada heboh karena pada waktu itu nggak jadi dapat Lukaku, maunya Balogun, gitu kan. Saya kan waktu itu Iya, udah di grup. 40 juta untung kita nggak ngambil Balogun itu 40 juta. Iya ampun. Saya juga waktu itu kan duitnya itu kan sebenarnya bukan buat Pavard, buat Lukaku sebenarnya. Iya. Betul. Chelsea Sebenarnya kan itu udah minta deal 40 juta kan itu. Betul. Saya waktu itu mencak-mencak, waduh Lukaku mah nggak butuhnya back. Saya bilang, makanya saya seneng banget, wah Lukaku nggak jadi, Balogun nggak jadi, wah Pavard. Oke. Itu seneng banget.
Iya, karena memang Pavard. menurut saya kita butuh pengganti Skriniar itu. Apa karakteristik dari Pavard yang bro paling suka? Flamboyan ya, dia itu apa kayak Darmian bisa baca taktik bagus. Dia Mm-mm. tahu kekurangannya dia tapi bisa menutupi ruang tuh bagus banget. Mm-mm. Kedua itu ya dia crossingnya sih. Ya meskipun Mm-mm. nggak semewah Bastoni ya, tapi dia Iya. tuh bagus juga crossingnya. Banyak kan Dia gol dari ininya asis bagus ya, dia kan. through pass dia tuh Betul, sering apa langsung ke bypass. depan. Iya, Betul, Oke, itu Pavard. bagus banget. Nah, favorit pertama bro, Wah, favorit pertama pasti Barella lah ya. Barella. Oh, Barella. aku kira bakalan antara antara Hakan atau si Turam. Ternyata Barella. Kok Barella bro? Kan Barella. marah-marah melulu Barella ini. Justru itu yang bagus. Kadang-kadang gini, tim itu terlalu adem itu bisa ketiduran. Justru butuh Oh orang yang iya kayak dia, iya. yang Bisa ketiduran. marah-marah gitu. Betul. Barella itu meskipun dia ngeluh ya, dia itu wah kalau dimanapun di Inter mau nyerang pasti selain Hakan ya dia. Apalagi Hakan sekarang jadi regista kan. Dia itu kan box to misalnya kita box to box yang kita yang benar-benar mulai proses serangan dulu. Coba lihat Iya. kalau di pertandingan Hakan itu berani maju kalau Barella di belakang. Iya, betul Jarang betul. banget. Betul banget. Aku sering lihat ini memang. Jarang banget Hakan berani maju pas Barella di depan karena dia tahu, oh kalau nggak ada dia, di Barella pasti yang akan menjadi antisipatornya kalau serangan balik. Memang Barella itu luar biasa, jiwa Inter lah menurut saya. Iya. Dan aku juga lihat dulu kan dia ingat nggak pas Lukaku musim lalu balik kan dia bertengkar sama Barella, roh. Mungkin Iya, dia lupa karena aku lihat senyebelinya Barella aku nggak pernah ngelihat ada pemain lain yang kayak marah dengan Barella. Jadi kayaknya mereka sudah terbiasa karena terus aku baca-baca juga di luar permainan itu Barella orangnya asik gitu kan dibilang paling gila di ini kan paling di gila, sampai betul. Bastoni kan nggak pas dia kasih crossing ke Barella terus di finish dia bilang wah itu Barella soalnya kalau aku nggak kasih bola dia pasti bakalan marah-marah tapi dengan nada Marah-marah, bercanda iya, gitu. betul. Karena mereka tahu itu apa marah-marah yang positif itu bagus. Saya nggak lupa lah itu golnya Barella ke gawang Barca itu, Wih, gila, keren keren banget itu. banget itu loh. Karena Iya, Barella ini biasanya gelandang box to box kan kalau fisik oke biasanya skill biasa-biasa aja. Tapi kita lihat Barella fisik oke, skill juga oke. Makanya komplit banget kalau di main FIFA atau FC 24 itu rata ininya. Apa pace, iya, defense itu kayak seimbang banget paling pemain paling iya. balance mungkin sekarang di Dan ini jangan ya. lupa dia cuma 173 cm, termasuk gelandang 173. yang pendek. Iya, Iya. Cuma tinggian lagi 1 cm di mana aku 172. iya, iya. Makanya itu hebatnya Barella. Syukur sih Inter nggak boleh lah depan jual Barella. Meskipun ada Iya. Fratesi ya jangan sampai lah. Oh, Fratesi itu aku dulu kan sempat bilang bahwa Fratesi ini karakternya mirip Barella. Semakin kesini semakin kelihatan beda ternyata ya. Beda, Ternyata beda, beda banget ya. Cuma beda. fisikalitasnya aja tapi dari segi kematangan jauh banget. Cuman Fratesi sering muncul di tempat yang tepat saat yang tepat itu aja sih yang nggak ada lawan sih Betul. Fratesi. Iya kayak Bellingham dia di Madrid musim Iya. ini. Kayak gitu. eh Fratesi. Kira-kira bro di antara debutan Inter yang pemain Inter yang bukan pemain bintang lah ya. Menurut bro siapa yang kemungkinan musim depan akan mencuat? Kan kita ada Tajon, ada Aslani, ada kalau Turam jangan lah ya. Turam kan udah Nah, musim ini Thuram udah mencuat dia. termasuk. Iya. Berarti ada Tajon, ada Augusto mungkin ya. Mungkin kemudian ada siapa kira-kira bro? Yang Aslani sih akan tetap. Aslani. Aslani Nah, itu berarti bro setujunya Aslani musim depan tetap di Inter nggak dipinjemin karena tadi itu iya. kan Aslani mainnya kurang bagus. Nggak jelek banget sih tapi ya kurang. Ada yang ada kayaknya ini perlu disekolahin lagi semusim. Menurut bro gimana? Kasih dia harus tetap di Inter sih. Karena Tetap Hakan di itu Inter. regista ya paling sekarang udah umur 30 ya. Kita kan paling bisa lihat Hakan terbaik 2 tahun 3 tahun lagi gitu di posisi itu. Aslan itu kalau kita ingat pas dia lawan Milan, event waktu itu kita 2-1 ya. Itu kan kita belum mengunci Scudetto. Dia berani diturunkan kan. Passing dia itu bagus. Iya. Baca permainan sebenarnya bagus sih. Yang kurang Iya. itu keberanian dia sebenarnya. Dia itu kalau kita ingat berapa kali dia passing ke depan itu berapa kali jadi gol itu bagus-bagus. Iya, iya. Yang kurang itu
mentalitasnya sih sebenarnya. Jadi dia harusnya tetap di Inter. Jangan sampai dia dipinjamkan ke klub kecil, mentalitasnya jadi mentalitas klub kecil. Iya, karena kita ingat Iya, dulu gimana Aslani main di Empoli kelihatan dominan sekali. Wah, ini hebat banget. Ke Inter juga nggak bisa karena bukan ibaratnya apa sih ya? Bukan dia pusat permainannya. Kan ketika pemain jadi pusat permainan ya wajar aja tampil bagus. Tapi ketika dia cuma jadi salah satu skrup saja, nah itu kan yang susah untuk jadi menonjol kan gitu ya. betul. Iya, kalau di Empoli kan contoh ya, kalau kita salah ya udah diwajarkan gitu. Kalau di Iya Inter kan nggak betul boleh. betul itu juga. Aku sempat bahas itu Jadi juga ini kan kalau main di klub kecil salah nggak apa kalau ya nggak di apa-apa. klub besar salah wah. Wah, habis. Kayak saat tidur itu bisa dimaki-maki. Ya, saya harap sih Aslani tetap lah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya ada ini kan sepertinya akan ada pemain Inter yang harus dijual nih. Kalau bro paling relanya siapa yang dijual? Waduh, paling Pemain relanya bintang ya. loh ya ini harus pemain bintang ini. Pemain bintang saat ini mungkin Bastoni ya. Aduh Bastoni. Iya. Kenapa Karena Bastoni kalau bro? Tadi karena gue kalau bilang disuruh favorit milih, Bastoni, tapi Sarka paling direlakan gimana ini? betul. Soalnya kalau dipilih antara Barella, Thuram, Bastoni, ya tetap Bastoni. Kenapa? Karena kalau dilihat lini belakang kita itu sekarang Bastoni nggak ada, kita masih bukan punya cadangan yang sebanding nggak ya, tapi masih bisa menutup lah seperti Augusto bisa, Bisek Masih masih bisa bisa. survive lah ya. Ya Apalagi betul, Augusto kan sekarang semakin bersinar dia ketika bermain di center back betul, kiri kan. betul. Daripada di wingback dia back kiri sebenarnya lebih bagus gitu. Nah terus kalau Thuram, bayangin kita jual Thuram mau beli siapa? Iya, siapa yang Pemain sekualitas Jiki itu? kemahalan, iya, Iya sih. Kita beruntung banget sih dapat Thuram. iya, Nol. Katanya itu cuma 8 juta loh ininya. Apa namanya signing bonusnya? Itu Hakan dulu 10 juta. iya. Kayak kan 10 juta itu benar-benar jackpot sih kita dapat Thuram. Iya. Makanya pas waktu itu kita dapat Thuram, saya bilang udah lah Lukaku gak usah lah, beli back aja. Karena yakin kalau Thuram nggak cedera, wah sama Lautaro sih pasti gila. Tapi aku Ya yang kalau keselnya juga gini. Coba dari awal Lukaku bilang mau pergi, kita pasti Zeko masih di Inter sekarang. betul, itu yang saya sesalkan justru Dzeko. Ih, Hakimi sama Dzeko yang saya sesalin. Karena iya. Hakimi kasusnya sama. Iya kan karena ini Hakimi yang dijual. Coba kalau Inter udah tahu dari awal bahwa dia mau pindah ya Hakimi nggak dijual, udah Thuram aja. Betul, betul. Itu yang Menyebalkan. Lukaku 2 aja kali terusnya. kita diingat sama Lukaku ya. Betul, makanya jangan sampai ketiga lah kali. Udah cukup. Gila Lukaku ini. Sampai ada yang siapa namanya ya? Biasin apa pokoknya salah satu jurnalis yang bilang, "Oh, saya nggak nyangka Lukaku kayak gini karena setiap saya ngobrol sama dia selalu mengatakan hal yang tepat." Kayaknya ternyata ini, maksudnya mulutnya manis banget, enak didengar. Ternyata kayak gitu. Iya, itulah susahnya. Ya mau nggak mau nggak, jangan lagi lah. Soalnya kalau kita jual Thuram sekarang yang sebanding hampir nggak ada sih. Nggak ada. Kecuali Iya, kita nggak bisa ada. dapat Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus aja itu nggak mungkin di bawah 40. Itu pun sekarang Betul. kan siapa dia? Dia striker pernah dibandingkan sama back salah satu tim itu banyakan si back ini yang ngegol dibandingkan Gabsu. Iya, Gabsu sudah menurun banget sekarang. betul. Itu juga Kalah tapi sama nggak mungkin kayak di bawah Havertz dia. 40. Betul. Mahal, jadi janganlah. Jiksi kemahalan 60. Jual Thuram buat Jiksi rugi sih. Oke, ini sudah gila, udah 1 jam lebih loh. Padahal aku tadi itu rencana 45 menit keasikan. Tapi benar bro, aku tadi pas ngomongin keuangan itu benar-benar banyak yang eye opener banget. Wah gila. Nah sebagai penutup aku minta ini dong, starting 11. Oke. Formasinya dulu, formasinya apa? Atau pelatih Wah, dulu kalau deh ya, formasi pelatih siapa? Pelatih dulu. pelatih. Kalau pelatih sebenarnya saya lebih suka ya Inzaghi sih, Inzaghi. Inzaghi. Pasti karena permainannya kan. Karena permainannya, iya. Sebenarnya kalau mau pilih Mourinho, aduh, Mourinho kurang sebenarnya. Dia memang jaminan juara, tapi permainan ya kita tahu lah. Iya, sama-sama tahu. Ya, kalau pelatih ya kita Inzaghi tetap. Nah, kalau back itu pasti Formasi berarti 3-5-2 ya. 3-5-2 ya, seperti yang dia pakai sekarang. Betul. Jadi kalau back kanan itu Pavard,
Back tengah kanan ya, back tengah kanan Pavard, tengah Lucio. Lucio. Oke, Oh iya, wih. Lucio padahal kita sebenarnya dapat udah tanda kutip sisa-sisa ya kan udah 31 apa sisa-sisa. 32 dia. 32 deh ya, tiga Mas. puluh dua tapi Iya. langsung langsung ini kan langsung ngejreng gitu kan ya di Iya, Inter. musim pertama treble langsung. Mm-mm. Terus di kiri Iya, di kiri Bastoni. Baston ya favorit tuh. Iya, Kalau iya ininya Pavel. ketinggalan kiper langsung Oh, kiper. dilewatin. Kiper saya tetap sukanya Toldo sih. Toldo. Toldo. Iya, Oke, kenapa Toldo. Toldo? Biasanya orang, termasuk aku ya, biasanya itu Julio Cesar, tapi atau Pagliuca. Tapi kenapa bro Toldo? Bro? Sebenarnya kalau dibilang Julio Cesar itu kan datang pas Toldo udah masa habis dia ya. Iya, Tapi kalau Toldo lawan udah Toldo habis. pas prima, wah pasti cadangan. Toldo itu refleksnya Mm-mm. itu luar biasa sih. Satunya Luar yang bisa biasa. ngalahin Toldo kan cuma si Buffon kan? Buffon betul. Jangan lupa loh pas Euro 2000 Italia bisa ke Toldo. final itu karena Toldo. Tapi waktu itu Buffon cedera nggak sih? Cedera kayaknya. Aku Buffon ingat banget. cedera, Buffon Iya, cedera. pas SMA. Ah, ya, aku SMA kelas 1 ingat banget. Iya, Aku bikin ini profil. Nah, aku bikin profil Buffon. Salah satu quote dia adalah dia khawatir karena sekarang saya cedera, kemudian Toldo main bagus di timnas, dia khawatir tempat dia akan kegeser sama Toldo itu. Aku ingat betul. banget itu. Iya, iya. Toldo berarti yang Toldo itu bulat ya, sayang. Toldo. Betul. Toldo paling bagus. Menurut saya kiper sebenarnya antara Jenga atau Toldo lah, tapi saya pilih Toldo sih. Oke. Terus kalau sayap kanan udah pasti Javier Zanetti. Xavier Zanetti, bukan Maicon berarti. Bukan, Zanetti. Javier Zanetti, wingback kita Iya, ya. Wih, gila wingback kita. Zanetti ini. Yang cetak gol di final Euro 98, Zanetti. Kok aku nggak inget Euro Euro 98 Cup, iya Zanetti. Kita di dapat Euro Argentina itu ya? gara-gara dia. Enggak, di Inter. Inter. UEFA Kita maksudnya? dapat UEFA Cup, ya. Oh, padahal kan Euro. Kapan gitu? Sorry, UEFA Cup. UEFA. Oke, oke, oke. Iya. Nah, kalau back kiri Facchetti. Kita Facchetti. jarang sih Facchetti. Aku sempat ngeliput Facchetti, tapi aku terus terang nggak pernah lihat dia main, jadi makanya aku nggak masukkan dia. Tapi kalau dari ya susah sih ngeliatnya Facchetti udah lawas sekali. Tapi yang kita baca memang one of the best lah ya. Terus lanjut. Gak apa-apa. Oke, tengah itu Hakan. Hakan Regista Regista ya. Hakan. Betul. Nggak Hakan Brozovic Regista. loh. Ayo, Brozovic. Waduh. Kalau Brozovic sebenarnya bagus. Cuma untuk permainan dengan back seperti Lucio dan lain-lain lebih bagus. Hakan jauh Nah, lebih kita progresif ya dia ya, lebih cepat betul. mengalirkan bola ya. Lebih cepat. Betul. Mm-mm. Kalau saya pilih Samuel ya mungkin Brozovic. Oke, masuk. Jadi Regista Hakan. Terus misalnya Barella udah pastilah ya. Barella. Oh ya, tadi favorit juga soalnya. Betul. Terus yang satu Terus kiri. satu CM kiri kirinya. kreatif, aduh ini pemain yang kita semua pasti kecewa deh tinggalin Inter. Karena lagi masa-masa jayanya sebenarnya. Kovacic. Siapa? Kovacic. Aduh. Gara-gara nggak punya duit nih. Aduh. Iya, gara-gara gak ada duit jadi dijual. Gila dulu lihat dia main itu wah kayak beri harapan ya buat Inter ya. Kan dia dribblenya asik-asik banget. Padahal dia nggak ya terlalu cepat juga. Bukan pemain yang Betul. sprintnya oke. Tapi memang gocekannya asik juga kan ya. Bola tuh selalu lengket di kakinya. Hebat. Aduh, sayang banget sih memang. Makanya ketika Piala Dunia apa Euro kemarin kan Kroasia pemainnya biasa-biasa tapi trio gelandang dia menurutku the best itu kan Modric, Kovacic sama Brozovic kan. Brozovic ya. Iya. Gila itu memang. Sayang banget itu yang paling Iya, dikecewakan. sayang banget ya Kovacic keluar dari Inter. Iya. Bahkan lebih dari ini, Bro. Di posisi tengah kan kita punya Stankovic, Cambiaso, Sneijder, tetap Kovacic ya. Tetap Kovacic. Tetap Kovacic. Oke. Tetap Kovacic. Mantap lah. Depan sekarang. Depan. Pakai dua striker apa Depan. satu-satu? Dua striker. Apa dua striker? Oke, yang pertama Eto'o pasti. Sama pilihannya sama aku. Eto'o. Iya. Eto'o. Eto'o itu wah, kalau dia itu ya tipikalnya sekarang yang mirip sama dia Thuram ya. Wah, Iya. kalau tanpa dia susah. Eto'o. Yang sebelahnya wah ini agak susah nih. Kita terlalu banyak striker bagus. Strikernya kita gudangnya striker Ronaldo, Adriano, Vieri, Milito,
Siapa lagi? Lautaro sekarang. Lautaro, Julio Cruz dulu, Oh iya, Crespo. Jula Cruz super sub juga. Iya, Crespo. Emang Moratti itu dulu selalu beli striker itu, bikin Iya. pusing kepala. Ini pusing. Pelatihnya yang pusing. Siapa yang mau dimainin sekarang ini? Kan Iya, tengah bapuk, belakang bapuk, depan gue. nggak dapat supply bola striker. Iya, kacau. Jadi Saya siapa, pilih bro? kiri, Adriano lah. Adriano. Berarti Iya. Eto'o di kanan, Adriano di kiri apa kebalik? Iya, Adriano di kiri. Adriano di kiri. Ya mereka Wih, bisa progresif lah ya. Sebenarnya mau pilih Ibra sebenarnya, coba pikir lebih cocok Adriano. Adriano. Bener, karena lebih cocok apa karena sebel aja sama Ibra? Enggak, Ibra bagus. Cuma kalau sama Eto'o dua-duanya terlalu ofensif. Kalau Adriano kan ofensif. biasa, ya dia punya visi juga bagus kan. Mm-mm. Dulu ingat kalau di Inter dia bukan cuma nyetak gol, asisnya juga gila. Iya, iya. Dia sering Bahkan bisa sering narik. turun ini kan, turun Betul. jemput bola Ke kan. tengah lapangan, betul. Dan Dan dia aku kalau hebatnya Adriano itu kayak Ronaldo, dia bisa dribble dari tengah, bisa dribble di sayap juga karena dia punya speed punya. betul, Tapi kalau dia dribble pelan juga bisa kan, dribble pelan ala Betul. Korea itu juga dia bisa. Wih, Adriano Jadi sayang kalau banget sih sebenarnya. Adriano datang, Ronaldo datang, back itu udah pasti ditarik sama mereka. Udah pasti standby jaga mereka. Wih, gila, mantap lah starting 11-nya. Kayaknya kuat banget ininya ya. Toldo, kemudian Kovacic. Aku juga terus terang masih nyesel banget Kovacic dia. Iya. Tapi jangan-jangan kalau dia tetap di Inter juga nggak akan dapat apa, karena waktu itu Inter juga nggak terlalu kuat, di pemain lainnya itu juga nggak terlalu kuat kan. Dulu kan dia poros kita itu kan dia, Icardi, Russo, Perisic. Mm-mm. Ya kalau masih di Inter ya gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja. Ya at least dia Karena ke dia pindah Chelsea bersinar juga kan, so happy ending lah Dia ke buat Madrid. dia. Dia ke Oh iya Madrid. ya ke Madrid. Sebentar lu. Madrid Oh iya 3 benar-benar ke UCL Madrid. Dari Madrid baru ke Chelsea nggak sih? Di Madrid gagal dia Iya. kan. Tapi 3 UCL kan. Oh. Pemain Inter kalau ditanya. Sensi juga dapat Scudetto 2 di Inter. Betul, Leo coba berapa? Iya betul. Oke, kayaknya sebagai penutup ada lagi nggak Bro? Terakhir sebelum aku tutup ini, gila sampai satu setengah jam lebih. Waduh, ini Asik kan kehormatan ngobrol sih. ini. Iya. Gak apa-apa, topiknya menarik sih. Nanti kalau Iya. memang mau dibahas lebih detail lagi, mau kita bahas sama banding sama klub-klub Eropa lainnya boleh. Nanti kita bahas lagi. Alright, Bro Senator. Aku kalau bisa ini kayak nonton, aku pingin standing ovation buat dirimu bro. Terutama tadi di bidang keuangan, gila lengkap banget grafik-grafiknya. Jadi kayak ngomong sama, bukan kayak sih, bener-bener terasa ngomong sama profesional gitu loh. Luar biasa, keren-keren. Ini yang aku bilang, Interisti ini bener-bener ini ya, cocok. Sorry buat, semoga nggak ada Milanisti yang nonton. Karena dulu kan awalnya Milan itu dari kaum buruh, kemudian yang Inter itu kan borjuis ininya kan. Iya. Di awal-awalnya ini kan Di sejarah memang awal-awal. nyata seperti begitu. Gila. Iya, Keren bro, jangan insight-nya baper. aku sangat suka, benar-benar banyak eye opener terutama di bidang finansial itu. Justru setelah ini aku sadar banget, kenapa memang lama ini, kayaknya masih akan lama ini soal stadion ini. Tarik ulur. Tapi ya udahlah, kita percaya ini aja, in Marotta we trust aja sih kayaknya ya. Betul. Ya, moga-moga ini kan kita juga kan akhir musim baru bisa tahu Jang lanjut atau enggak kan. Oke. Ya itu dulu bro, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you Terima banget kasih waktunya. banyak. Supportnya untuk Ngomin juga. Terima kasih banyak sudah mensupport. Sekarang di waktunya diambil 1,5 jam juga. Ini padahal minggu harusnya istirahat. Gak apa-apa. Oke, Ya sorry ya. kalau ada salah kata, ada yang kurang materinya. Oke. Nggak ada salah. Waktu singkat. Kalau aku ngeliat bro ini ngomongnya itu sangat tertata, sangat hati-hati. Kayaknya nggak ada. Kalau aku baru main asal nyeplos aja. Oke, itu dulu ya. Aku tutup sampai sekarang. Ciao, sampai Oke, jumpa thank you bro. banget. Ciao. Forza Inter. Oke, Forza Inter.